Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Kali ini kita akan berbagi tips seru seputar sekolah tatap muka. Nah, karena sekolah tatap muka sudah mulai dibuka, walaupun masih terbatas, pembelajaran tatap muka terbatas. Berikut ini ada beberapa tips agar tetap sehat di sekolah. Mari kita simak bersama-sama. Setelah sebelumnya sempat ditunda bahkan dibatalkan, sekolah kembali dibuka dan belajar tatap muka akan dimulai. Nah, kita akan menyimak beberapa hal yang penting untuk dipersiapkan agar kesehatan kita tetap terjaga selama belajar di sekolah. Sudah hampir 2 tahun kita melewati masa sekolah yang indah secara daring di rumah. Akhirnya datang juga kabar baik itu untuk kita. Nah, Presiden Jokowi dan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengumumkan mulai September uji coba belajar tatap muka akan dilakukan. Nah, bagaimana? Apakah sudah mulai rindu dengan teman-teman kalian sekelas? Jawabannya pasti iya. Sekolah tatap muka sudah dimulai di beberapa kota besar dengan status PPKM level 3. Kita pasti menyambut baik kabar ini, bukan? Tapi tunggu dulu, jangan sampai karena antusias jadi tidak disiplin protokol kesehatan ya. Kita tetap harus beradaptasi nih dengan gaya hidup baru selama pandemi. Apa saja tipsnya? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, membawa bekal dari rumah. Siapa yang dari dulu sudah rutin membawa bekal di sekolah? Nah, selama mulai belajar tatap muka nanti, buat kita yang sudah biasa atau belum pernah, jangan lupa minta tolong ke ibu kalian untuk siapkan bekal dan bawa bekal yang enak dan bergizi. Kenapa membawa bekal itu penting? Pastinya untuk menjaga kebersihan dan nilai gizi dari makanan kita. Kita bisa makan dengan alat makan pribadi kita sendiri, lebih hemat uang jajan, dan juga tidak perlu kelamaan mengantri di kantin. Selain itu, dianjurkan juga untuk tidak saling berbagi makanan ya, bukannya pelit, tapi biar tetap saling menjaga kesehatan, terutama dari alat makan yang digunakan antara kita dan teman-teman kita. Saat makan, sebisa mungkin juga tetap di kelas, jangan di lapangan, apalagi di tempat parkir. Kalian bisa makan bareng teman-teman dengan jaga jarak aman. Jangan lupa juga cuci tangan kalian dengan benar-benar bersih dan segera pakai kembali maskernya ketika sudah selesai makan. Kemudian yang kedua, sedia masker cadangan dan hand sanitizer. Salah satu yang terpenting, jangan lupa membawa masker cadangan. Jika masker yang kalian pakai kotor atau basah, kalian bisa membawa 1 atau 2 masker cadangan untuk dirimu sendiri atau buat teman yang butuh masker baru. Pastiin juga selalu gunakan masker yang sudah sesuai dengan standar yang bisa melindungi diri kita dari paparan virus. Lalu jangan lupa juga hand sanitizer. Selalu gunakan ketika kita baru menyentuh permukaan yang sering disentuh orang lain. Membawa perlengkapan kebersihan pribadi seperti hand sanitizer sangat penting untuk mengantisipasi seandainya di sekolah kita hal tersebut tidak tersedia. Tapi perlu diingat juga, jangan mentang-mentang kita membawa hand sanitizer, terus jadi lalai menjaga protokol kesehatan. Tetap sebisa mungkin kurangi kontak fisik. Bisa seperti ganti bersalaman atau tos-tosan kita pakai siku. Bisa juga dengan menangkup tangan seperti ketika kita sedang lebaran. Nah, buat kalian yang mungkin juga bakal seharian di sekolah, jangan lupa juga membawa alat ibadahmu sendiri. Hal ini juga penting karena alat ibadah khususnya yang ada di sekolah berpeluang menjadi media penyebaran virus. Dengan menggunakan alat ibadah pribadi, kita bisa saling menjaga kesehatan dan juga bisa beribadah dengan nyaman. Kemudian yang keempat, jangan lupa membawa alat tulis buat belajar. Nah, kalau yang ini tidak pakai tawar-menawar. Masing-masing harus membawa sendiri.
alat tulis yang kita bawa juga pastiin yang lengkap dan cukup buat memenuhi kebutuhan kita selama belajar di sekolah. Misalnya pulpen, buku tulis, pensil, mistar, penghapus, jangka, dan kebutuhan lainnya. Pastikan juga alat tulis kita jangan ketukar dengan punya teman kita. Kalau ragu, bisa saja ditulisin nama, pulpen, dan peralatan yang lainnya satu persatu. Kemudian yang kelima, surat izin dari orang tua jika diperlukan. Menurut aturan, belajar tatap muka saat ini belum diwajibkan, walau sebagian sekolah sudah kembali tatap muka. Nah, beberapa sekolah mungkin juga membutuhkan persetujuan tertulis dari orang tua untuk mengizinkan kita kembali ke sekolah saat pandemi. Kalau sekolah kita memerlukan hal itu, pastikan kita juga membawa surat persetujuan dari orang tua di hari pertama sekolah. Jangan lupa membawa pekerjaan rumah kita. Pastikan pekerjaan rumah kita sudah kita kerjakan, karena sekarang sudah tidak belajar daring lagi dari rumah, tetapi kita akan belajar tatap muka di dalam kelas. Jadi mengumpulkan pekerjaan rumah jangan sampai telat dan pakai alasan internet macet atau ketiduran. Jangan mengerjakan pekerjaan rumah di sekolah dan menyalin jawaban teman. Ingat, kopas atau copy paste itu kebiasaan buruk. Nah, mari kita membawa suasana positif ke sekolah sejak hari pertama kita kembali ke sekolah tatap muka. Nah, buat kalian yang mungkin saat ini belum mempunyai kesempatan untuk bertemu kembali dengan teman-teman sekelas di sekolah, tetap bersabar ya. Pada intinya, kita tetap harus tekun belajar, baik itu di rumah maupun di sekolah. Nah, demikian tadi adalah tips bagaimana menjaga kesehatan selama kita melakukan atau melaksanakan pembelajaran tatap muka di dalam kelas ketika kita di sekolah. Kita harus tetap beradaptasi dengan gaya hidup baru selama pandemi. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi yang sehat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dalam kondisi yang sehat, sehingga pembelajaran tatap muka yang kita laksanakan ini bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala dan gangguan sedikit pun. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.